Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai CSS Flexbox, yang mana kita bisa mengatur posisi, jadi layouting, kemudian space antar items, dan sebagainya itu menjadi lebih gampang gitu. Nah, di video sebelumnya juga kita sudah bahas juga mengenai CSS Grids, yang mana dia CSS Grids itu bisa dibilang upgrade dari Flexbox gitu. Kalau Flexbox itu satu dimensi, nah kalau CSS Grids itu dua dimensi gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas CSS Grids, tapi sebelum itu kita akan coba mengaplikasikan CSS Flexbox yang sudah kita terapkan di video sebelumnya. Nah, kita terapkan di sini, kemudian kita akan buat eh, versi Flexbox dan juga versi CSS Grids-nya. Jadi kita akan buat dua kali. Bedanya yang pertama Flexbox, yang kedua kita menggunakan CSS Grids gitu. Nah, yang akan kita buat kali ini itu sederhana aja. Jadi kita akan membuat struktur dari halaman website yang umum gitu. Jadi seperti teman-teman tahu, ada di website itu kan ada header, kemudian misal di sini artikel, dan juga oke, misal di sini kita buat saya 1, 3. Oke, jadi ada header, kemudian ada body. Jadi bodinya itu nanti di sini sampai si ini aside gitu. Side di sini kita kasih, nggak usah deh, nggak apa-apa. Nah, sini ada aside. Jadi header, kemudian dari artikel sampai aside itu adalah bagian body atau yang tengah, kemudian bagian bawahnya adalah footer, paling bawah gitu. Nah, kita akan posisikan jadi header itu yang atas. Kemudian ada artikel sama summary dan aside itu kan body dia di tengah tuh. Tapi kita akan coba buat bagian aside sesuai namanya di samping gitu. Jadi artikel summary itu di sebelah kiri nanti, kemudian aside itu nanti di bagiannya sebelah kanan gitu. Kemudian bagian bawahnya footer adalah footer gitu. Nah, kemudian untuk artikel dan summary kita posisinya atas bawah. Jadi atas bawah, kemudian sebelah kiri ada aside gitu. Oke, jadi langsung aja kita akan buat. Jadi teman-teman buat dulu folder baru, kasih nama grids bisa. Nah, kemudian jangan lupa kita buat index dan juga style. Jangan lupa masukkan stylenya gitu. Oke, ini kita kasih nama grids dulu. Nah, kalau udah teman-teman coba buat HTML seperti ini gitu. Jadi pertama body, kemudian kita akan buat bagian header, kemudian untuk bagian body dari dalam konten HTML-nya itu kita pakai nama section di sini. Kita pakai text section, kemudian di dalamnya kita akan buat teman-teman buat div dulu. Jadi pembatas antara aside dan juga artikel summary itu kita batasi dengan div. Jadi nanti header, kemudian di sebelah sini itu ada div, kemudian sebelah kanannya aside gitu. Kemudian ada dalamnya ada artikel. Si artikel di dalamnya ada H3 dan P, kemudian summary juga H3 dan P. Kemudian aside kita buat H2 kayak gini aja. Kemudian aside, dan yang terakhir adalah bagian footer. Oh, ini footernya kok ada dua ya? Oke, kita hapus satu dulu. Save. Nah, oke, kalau teman-teman udah buat, jadi teman-teman bisa pause dulu, teman-teman bisa lihat, kemudian coba tulis semua kode ini supaya sesuai gitu. Oke, nah kemudian kita akan mulai stylingnya. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah CSS reset gitu. Jadi kita hapus dulu CSS-nya dengan cara bintang. Yang kita reset khususnya itu adalah margin dan padding. Supaya untuk layouting kita akan menjadi lebih mudah karena kita custom sendiri nantinya. Nah, kalau udah, kita akan mulai dari pengaturan si bodinya dulu. Body yang di sini maksudnya. Jadi kita buat dulu si body ini tuh dia ukurannya no, no. Kita akan masuk ke bagian header. Jadi yang pertama adalah header. Kemudian kita kasih dulu warna backgroundnya, misalnya blue violet. Kemudian teks yang ada di dalam kita kasih warna white. Save. Nah, jadi di sini. Nah, untuk header sendiri kan karena dia posisinya udah di atas dan ini jadi kita nggak ada masalah ya untuk header. Nah, kemudian kita buat ukurannya agak beda untuk khususnya untuk height-nya atau ketinggiannya. Di sini untuk tingginya kita buat jadi 10 VH. Nah, oke, jadi di sini teman-teman mengenal ada satuan baru ya, di sini ada yang namanya VH. Jadi di CSS itu kan ada satuan untuk ukuran ya. Jadi ada untuk yang statis itu ada pixel,
ada PX, kemudian ada PZ, ada PC, dan lain sebagainya. Itu untuk yang statik. Nah, kemudian ada yang dinamis. Dinamis itu salah satunya ada VH dan juga ada persentase seperti yang teman-teman udah tahu. Kalau persentase itu kan dia adalah persentase dari si parentnya. Jadi misal parentnya itu adalah 100 pixel. Nah, teman-teman untuk anaknya dibuat 10%. Nah, berarti ukuran width dari anaknya itu kan 10 pixel gitu. Dan seterusnya itu untuk persentase. Nah, kalau VH itu bisa dibilang viewport height gitu. VH. Jadi ada VH dan VW. Viewport height dan viewport width-nya, lebarnya gitu. Nah, jadi untuk VH dan VW itu adalah persentase ukuran mengikuti ukuran viewport. Viewport itu bagian websitenya. Jadi yang pojok kiri atas ini sampai pojok kanan bawah itu viewportnya. Jadi kalau misal kita geser gini, nah misal ini katakanlah lebar viewportnya itu 500. Nah pada saat kita geser penuh, oh dia ternyata 700 gitu. Jadi viewportnya sendiri tuh dia width-nya berubah-ubah berdasarkan kita atur ukuran kayak gininya gitu. Kayak gini tuh nanti 300 misal. eh 300 pixel, segini 500, segini 700 dan lain sebagainya. Nah, kita bisa pakai angka itu secara dinamis menggunakan VH gitu. Jadi di sini kita pakai height VH 100% viewport height gitu Jadi ini bisa bilang ini 10% dari pojok sini sampai bawah sini gitu. Jadi kita pakai height VH di sini. Jadi kemudian kita header selesai. Atau misal teman-teman pingin tulisannya taruh di tengah gitu kan. Jadi di sini dia ada header yang mana di dalamnya ada H2. Nah, kita pengen taruh H2-nya di tengah. Kita bisa pakai yang namanya flexbox gitu. Jadi seperti yang di video sebelumnya, bagaimana cara kita menaruh item itu di tengah. Jadi kita pakai display flex, kemudian justify kontennya center. Jadi supaya dia kanan dan kirinya itu di sama findingnya. Kemudian kita pakai align items center. Karena items satu center, nah dia akan di tengah gini. Jadi kalau misal kita ukurannya lebar atau full, nah dia tetap di tengah gitu. Jadi enak ya kalau misal kita ingin mengatur items atau sesuatu di tengah, itu kalau pakai flexbox tuh jadi lebih gampang gitu. Oke, jadi untuk header selesai. Untuk yang selanjutnya kita akan atur bagian bodinya. Jadi body itu kita ada di dalam section ya. Nah, karena kita ingin bagi dua, jadi article summary sebelah kiri dan assign sebelah kanan, kita perlu buat dulu jadi section displaynya jadi flex. Nah, seperti teman-teman tahu kan kalau flexbox itu defaultnya dia row. Jadi items-items yang tadinya atas bawah itu dia akan bergeser jadi di kanan gitu. Jadi karena artikel dan summary ini tuh dia dalam satu kelompok div, jadi dia posisinya tetap atas bawah gitu. Karena di sini item si section atau bodinya kita itu sorry hanyalah div kemudian dan aside gitu. Jadi dua item kiri dan kanan. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan buat warnanya dulu. Jadi untuk pembedanya, yang pertama untuk div-nya kita kasih background. Oh, no. Kita buat secara langsung terpisah. Yang pertama artikel, kita buat artikel warnanya brown misal. Kemudian colornya white. Oke, jadi ini untuk bagian artikel. Kemudian bagian summary, background colornya kita buat blue. Kemudian color white. Nah, jadi ini artikel, summary, kemudian bagian aside juga kita atur dulu, background color. Kita buat jadi aqua misal. Save. Nah, tulisannya biar hitam aja ya, jadi karena dia jelas udah gitu. Nah, oke, jadi ini untuk bagian bodinya. Nah, kita buat karena tadi atas untuk header dia udah 10 VH, kita ingin buat sectionnya height-nya itu jadi 80 VH. Untuk oh sorry bukan section. Di sini kita pakainya itu adalah setelah header ada section ke bagian ini, kemudian ada div dan aside. Oh, oke. Jadi di sini untuk sectionnya kita buat jadi kita cek dulu ya sebentar.
Oke, nah, jadi untuk bagian sectionnya di sini kita buat jadi 80 VH. Kenapa 80 VH? Jadi total dari viewport itu kan 100 ya, jadi sama aja kayak 100% gitu. Nah, jadi karena kita pengen bagi jadi tiga, ada header, body, dan footer. Jadi aku pengen di sini kita buat height-nya 10 VH, kemudian bagian bodinya itu 80 VH, nah sisanya itu 10 VH gitu. Jadi pembagiannya pas 10, 80, 10. Dijumlahkan 100. Jadi kita setting di sini 80 VH juga untuk bagian sectionnya. Nah, di sini selanjutnya adalah aku ingin atur untuk si div. Jadi div sendiri untuk kita buat flex, dia sorry, display flex. Nah, tapi ini kan dia jatuhnya jadi kanan kiri ya, karena flex defaultnya itu kanan kiri. Kita atur dia jadi flex directionnya jadi column save. Nah, jadi supaya sama ya kita menggunakan flex semua gitu. Oke. Nah, jadi ini untuk aside, ini article, dan juga di sini summary. Nah, untuk pembagian di sini kan ukurannya agak aneh ya. Jadi article tuh cuma segini, summary tuh sampai sini doang, kemudian asides tuh sedikit juga gitu. Sini ada space kosong. Nah, di sini kita pertama akan bagi antara kanan dan kiri. Jadi di bagian section atau bagian bodinya. Nah, untuk membaginya kita tulis kita bisa gunakan jadi di bagian div itu sebelah kiri kita buat dia jadi misal 50%. Jadi width-nya 50%. Kemudian untuk bagian aside kita buat juga width-nya itu 50%. Nah, di sini jadi lebarnya tuh seimbang antara kiri dan kanan. Atau misal teman-teman pingin agak beda, misal ini 30% aja, ini bagian sini 70%. Nah, bisa. Atau misal, oke, mungkin kita buat 20 dan 80. Nah, jadi misal aside-nya tuh segini, lebar artikel dan summary-nya sampai segini. Nah, kalau ini misal, nah dia jadi ukurannya itu karena kita pakai persentase, dia itu jadi lebih fleksibel tuh. Misal kita geser-geser pun, ukurannya akan tetap 20% dan 80% gitu. Nah, persentase ini diambil dari mana? Diambil dari parents-nya. Jadi si div ini 80% dan aside ini kan 20%. Nah, dia itu parent-nya adalah div section. Nah, section di bagian section sendiri kita atur dia height-nya 80 VH. Jadi dari atas ini sampai sini 80 VH. Nah, kemudian untuk width-nya ya, sorry. Untuk width-nya itu kita nggak atur. Jadi dia otomatis seperti yang teman-teman tahu, default dari value adalah memenuhi parent-nya gitu. Nah, pada saat untuk posisi kita di sini, section itu dia memenuhi layar. Karena kita tidak setting width-nya gitu. Nah, kemudian untuk bagian div, kita set 80%, jadi 80 dari parent-nya. Parent-nya adalah si section, dia itu 100%. Karena kita tidak atur, maka dia 80% dari si 100. Begitu juga untuk bagian aside. Aside-nya itu 20% dari si 100% section gitu. Kemudian untuk bagian height-nya. Jadi untuk artikel di sini kan dia untuk tingginya kan masih kurang pas ya. Nah, ini kita bisa atur juga menggunakan height persentase. Misal untuk artikel kita buat lebih banyak, misal 80%. Kita buat sama ya, jadi 80%. Kemudian summary-nya, height-nya 20%. Save. Nah, jadi di sini, oh ya tadi masih ada background, kita hapus dulu aja. Nah, oke, jadi di sini height seperti yang tadi dibahas, eh, ketinggian dari parentnya. Parentnya di sini kita atur sectionnya 80 VH, jadi dari sini sampai sini gitu intinya. Atau misal kita perkecil gini, dia akan otomatis mengikuti. Kenapa? Karena pertama, body. Jadi si parentnya itu dia pakai VH. Dia akan dinamis terhadap ukuran viewportnya. Jadi si VH bagian artikel sampai sini itu dia dinamis gitu. Nah, kemudian bagian artikel dia dinamis juga, dinamis mengikuti si bapaknya, yang mana kita ambil 80%-nya. Begitu juga untuk summary yang diambil 20%-nya gitu. Oleh kenapa itu, di sini dia ukurannya jadi fleksibel, tidak ada scroll yang muncul gitu. Jadi tidak ada yang bablas. Oke, jadi itu untuk Flexbox ya, teman-teman.
sudah sampai di tahap ini juga. Tadi barusan kita buat dari header bagian atas, kemudian kita pisah untuk bagian body kiri dan kanan. Ada artikel, summary yang di atas bawah bentuknya, kemudian bagian bawah adalah footer. Nah, jadi sekarang kita akan buat dia menjadi bentuknya itu CSS grids gitu. Kita akan menggunakan style CSS grids untuk membuat halaman tampilan yang seperti ini juga gitu. Nah, jadi untuk CSS grid sendiri itu konsepnya adalah dia table atau sesuai dengan namanya dia adalah grids gitu. Nah, jadi kita tentukan terlebih dahulu template-nya gitu. Jadi misalkan di sini kita ada header, kemudian di sini kiri dan kanan, kemudian di bawah satu. Jadi di sini kita akan bagi dia jadi 4 kali 2. Nah, angka 4 kali 2-nya itu dari mana? Sorry. Bagian kolom kita bagi jadi dua, kemudian bagian row atau baris kita bagi jadi 4 gitu. Angka 4 dan 2-nya itu adalah dari sini. Jadi teman-teman lihat di bagian body, artikel summary aside, itu dia dibagi menjadi dua, kiri dan kanan gitu. Jadi karena dia ada dua, bagian yang lain itu perlu mengikuti yang satu gitu. Jadi sini kan dia cuma satu, tapi dia kita bagi dua juga. Kita bagi dua sini dibelah juga jadi dua, dan yang footer juga dibagi menjadi dua gitu. Nah, kemudian bagian artikel dan summary itu kan dibagi dua juga. Jadi otomatis yang lain mengikuti. Jadi header satu, kemudian sini artikel, summary itu dia body kan bagi dua atas bawah. Nah, di sini kita bagi dua untuk aside-nya gitu. Jadi bagian aside yang atas dan bawah, kemudian footer. Nah, jadi kalau misal mungkin teman-teman udah agak nangkep ya maksudnya itu pembagiannya berdasarkan apa. Jadi di sini anggap aja kita buat garis di sini. Kita buat garis di semua garis-garis yang ada. Jadi misal aside kita garis tarik bawah ini ke atas, kemudian ini ke bawah, kemudian yang dari summary ini kita tarik ke sini, bawah sini kita tarik ke sini, artikel sini. Jadi bentuknya dia jadi 4 kali 2. Sini 2, kiri kanan, sebelah sini juga ada baris ya. Sini kiri kanan dan kiri kanan gitu. Nah, jadi nanti pada saat kita udah dapat 4 kali 2, kita aplikasikan tabel itu untuk tiap-tiap tag ini gitu. Jadi header dia akan menempati dua ruangan, ruangan sebelah kiri atas dan juga kanan atas. Kemudian di bagian bawahnya itu ada satu, ada artikel, kemudian sebelah kirinya, sebelah kanannya ada aside gitu. Kemudian di kiri bawahnya lagi ada summary, kemudian kanan bawahnya ada aside lagi. Kemudian paling bawah kita isi dua, footer dan footer gitu. Oke, kita langsung aja ya. Jadi pertama-tama teman-teman hapus terlebih dahulu. Oh ya, jadi untuk eh, CSS Grid sendiri di sini kita tidak perlu lagi ada bantuan. Jadi teman-teman mungkin pay attention di sini kita ada section dan div. Jadi di sini ada kelompok, kemudian di dalamnya kita buat kelompok lagi bagian div dan untuk mengelompokkan artikel dan summary. Jadi kalau misalnya div ini kita hapus ya, kita save. Nah, dia bagian art di sini jadi tiga, artikel, summary, dan asset tuh dia jadi jejer jadi tiga. Kenapa dia jejer jadi tiga? Itu karena si section sendiri itu kan dia flexbox ya. Section dia displaynya flex. Kemudian anak-anaknya itu ada tiga, ada artikel, summary, dan aside gitu. Oleh kenapa itu? Jadinya karena anaknya tiga, jadi dia jejer tiga gitu. Nah, untuk ngakalinya kita perlu tambahkan div. Jadi kita masukkan dulu si yang mau jadi atas bawah, si artikel dan summary ini menjadi satu. Jadi kita kelompokkan jadi satu kelompok namanya div. Sehingga section ini tuh dia punya itemsnya itu ada dua, yaitu si div dan juga aside. Jadi ini kita save, nah dia jadi atas bawah dan di kanan gitu. Nah, jadi kalau penggunaan Flexbox itu nanti kita akan, kalau misal kita buat website, itu nantinya kebanyakan adalah kita membuat ngakali-ngakalin gini juga gitu. Jadi eh, kita buat div untuk supaya dia tidak kebagi tidak terpengaruh efek flexbox-nya dan lain sebagainya. Nah, kalau misal di CSS Grid karena kita tadi sudah tentukan ya template bagiannya mana, header tuh bagiannya mana, artikel mana, asset mana dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi buat ngakalin kayak gini. Jadi kita nggak usah buat kayak div kayak gini lagi, kita nggak usah.
Jadi kita bisa langsung hapus aja, save. Nah, di sini teman-teman tadi udah hapus bagian div. Sekarang teman-teman coba hapus semua bagian yang berhubungan dengan ukuran dan juga yang flex. Tapi kecuali yang hubungannya dengan teks yang di dalam. Jadi kayak misal header ini, kan di sini ada display flex nih. Tapi kan ini hanya digunakan buat ngatur ini. Jadi nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Gitu. Jadi di sini yang dihapus bagian height-nya aja. Kemudian di sini ada section. Oh ya, di sini kita juga nggak perlu yang namanya section. Karena section itu kan mengelompokkan bagian body. Kita nggak usah ke kelompokan lagi kan jadinya. Jatuhnya kita langsung ada artikel aja. Section. Nah, ini kita kurangi dua, dua kali, dua kali, dua kali. Ini kita rapihkan aja dulu ya supaya enak dilihat gitu. Nah, jadi di bagian body itu langsung nanti ada header, article, summary, aside, footer. Nah, jadi kita buat kayak langsung dari apa? Dari awal aja gitu. Jadi kayak masih blok semua. Jadi header, article, summary, aside, footer, atas kanan apa atas ke bawah semua. Kemudian kita kembali lagi dulu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan height. Oh ya, ini section tadi tidak pakai, div juga udah nggak pakai. Kemudian height ini kita hapus aja dulu. Pengaturan height dan width kita atur nanti. Nah, oke, jadi kita kembali ke bagian awal. Jadi semacam waktu bagian tag ini masih sederhana gitu. Jadi ada header, artikel, summary, aside, dan footer dia atas bawah gini. Terus kemudian teman-teman lihat di bagian index. HTML-nya juga sederhana jadinya. Jadi langsung ada header aja, ada artikel aja, ada summary, ada aside, dan footer. Di sini agak kompleks karena kita pakai lagi misal di dalam H2 itu ada di dalam konten header itu ada H2. Di dalam artikel kita buat jadi ada H3 dan P. Tapi itu nggak mempengaruhi apapun di sini. Tapi intinya di sini di dalam body itu langsung kita taruh semua komponen-komponen dari website yang akan kita buat gitu dari header sampai footer. Nah, setelah selesai, di sini teman-teman untuk stylenya kita tambahkan di sini bagian body. Jadi kita akan menggunakan parent dari semua tag ini, art header sampai footer. Parentnya itu kan body ya. Nah, kita pakai tag body ini untuk menerapkan CSS glitch. Jadi di sini kita pakai display grid. Kita save. Oke, belum ada terjadi apa-apa. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat template-nya terlebih dahulu gitu. Jadi kita kan sudah mendefinisikan nih sebelumnya kalau kita akan buat jadi row-nya itu dua, kemudian kolomnya dua, row-nya row-nya itu 4 gitu. Jadi kita buat gini, grid template areas. Ada yang namanya grid template areas itu digunakan untuk membuat template-nya ini gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah header, header. Kemudian yang selanjutnya kita selanjutnya adalah article, kemudian aside. Selanjutnya ada summary, aside, kemudian footer, footer. Nah, oke mungkin dari sini teman-teman udah paham ya. Jadi bagian di sini kita tentukan dulu kita buat kolomnya itu berapa. Di sini kan berarti kan 2 kali 4 ya. 2 ke kanan, 4 ke bawah. Yang mana nanti dua kolom itu akan ditempati header, header, kemudian artikel sebelah kanannya aside, summary sebelah kanannya aside, footer, footer gitu. Nah, ini kita save. Nah, dia terjadi perubahan nih. Di sini jumlahnya di sini posisinya dia akan secara default gitu karena kita belum eh, aplikasikan si area ini berdasarkan tag-tag ini gitu. Jadi dia otomatis secara default gitu. Jadi karena kita belum menggunakan ini. Jadi template glitch-nya itu udah dibuat. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada satu, dua kali satu, dua, tiga, dan ini ada satu lagi di bawah. Kalau misal teman-teman Ctrl Shift I, di sini ada grid. Nah, teman-teman lihat di sini tuh, udah kebagi dia jadi atas kanan dua, kemudian di sini satu, dua, tiga, empat. Di sini ada satu lagi. Kalau teman-teman lihat di sini ada min 3. Nah, ini ada yang nggak kelihatan di bagian sini karena memang nggak ada kontennya gitu. Kontennya udah habis. Karena di sini cuma satu, 2, 3, 4, 5. Padahal total tabelnya kan ada 8 berarti tuh karena 2 kali 4 gitu. Jadi di sini glitch-nya udah kebentuk.
tinggal kita aplikasikan di bagian headernya. Jadi di sini ada yang namanya grid area, kita masukkan header gitu. Kemudian di sini grid article summary juga kita masukkan. Oh sorry, namanya grid area ya, summary. Di sini grid area. Kemudian di sini grid area site. Kemudian di sini grid area footer. Nah, jadi di sini kita assign gitu. Jadi area header ini adalah isinya tag ini. Jadi dia akan memposisikan diri di header-header di sini. Nah, setelah semua kita save, boom. Dia posisinya akan menjadi seperti yang kita butuhkan gitu. Jadi bagian atas header dan header kiri kanan, kemudian article itu sebelah kiri doang satu kolom, summary juga satu kolom di bawahnya, aside dua kolom atas bawah, kemudian footer dua kolom, dua cell maksudnya, kiri dan kanan gitu. Nah di sini kalau misalnya teman-teman inspect lagi, kita pergi ke, nah ini ada grid kan muncul, kita klik, nah dia akan kebagi dua sesuai yang kita butuhin tuh. Jadi header ini yang satu, sini kolom cell selanjutnya, kemudian cell di bawahnya, cell sebelah kanan. Di sini kan ada garisnya tuh, lihat teman-teman di sini. Nah, ini adalah sel yang kita buat. Tabel yang kita buat 2 kali 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3, 4. Begitu. Nah, setelah gini kita jadinya tinggal atur width dan height-nya. Misal tadi height dari ini kan kita pengen buat jadi 10 VH. Kita save. Kemudian bagian artikel kita buat jadi misalnya kan 10 header 10, footer 10, berarti sisanya 80. 80 kita pakai misalkan 70 VH. Jadi height-nya di sini 70 VH. Kemudian summary-nya 10 VH. Kemudian bagian footer kita height-nya 10 VH. Nah, jadi nih sudah mulai membentuk ya. Jadi mirip kayak yang tadi. Nah, kemudian untuk bagian aside kita bisa setting juga untuk width-nya. Misal tadi itu 20 ya, 20 VW atau 20% gitu. Nah, boom. Jadi kita bisa buat juga sesuai dengan pada saat kita menggunakan Flexbox. Nah, ini kan hasilnya sama persis nih. Jadi kita buat header bagian atas, kemudian di sini ada kiri kanan, ini atas bawah, kemudian bagian footer paling bawahnya gitu. Jadi kita bisa terapkan menggunakan CSS Grid dengan lebih cepat, lebih ringkas juga dan juga lebih mudah karena kita hanya perlu membuat template kayak gini. Kemudian kita assign bagian tag ini, kemudian areanya yang mana, dan seterusnya gitu. Kemudian juga bagian indeksnya atau bagian HTML itu jadi lebih ringkas, lebih simple. Kenapa? Karena di sini kita hanya membuat tag-tag yang memang kita butuhkan atau sesuai dengan kontennya. Jadi header tuh kontennya nanti isinya kontennya aja, artikel nanti isi dari artikel, summary isi summary, aside isi dari aside-nya, footer isi footernya. Jadi nggak ada lagi kayak misal tadi itu kan ada div, ada section, jadi section kemudian di dalamnya ada div lagi. Nah itu buat apa gitu pengelompokan? Kecuali memang nanti pengelompokannya dibutuhkan ya, itu nanti beda cerita. Tapi di kasus tadi kasus yang flexbox itu kan hanya untuk ngakali gitu. Nah di sini kita nggak ada lagi ceritanya untuk ngakali-ngakali lagi. Jadi itu enaknya atau keuntungan dari penggunaan CSS Grids. Jadi sekian dulu untuk video CSS Grids. Nah di video selanjutnya kita akan membahas mengenai animasi CSS animations dan juga responsif. Bagaimana cara kita membuat animasi pada CSS, animasi-animasi yang memang biasanya ada di website-website dan juga bagaimana cara membuat website kita responsif ataupun enak dilihat walau di HP, di laptop ataupun di perangkat lainnya. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.